Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Entrepreneurship atau Kewirausahaan. Untuk kita pada kali ini adalah every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending. Accept the pain and get ready to success. Setiap orang yang akan meraih kesuksesan akan merasakan kisah sedih atau kisah sakit di balik itu semua. Di setiap kisah sedih atau di balik cerita sedih mereka pasti akan menemukan sebuah akhir yang sukses. Jadi intinya adalah ambil kesakitan dan kesedihan itu supaya bisa meraih kesuksesan. Kita akan belajar tentang wirausaha dan impian. Masa depan itu hanyalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan, akan mimpi-mimpi mereka. If you can dream it, you can do it. Itu menurut Walt Disney. Kemana Anda akan kuliah? Nah, itu adalah pertanyaan yang sangat sederhana. Salah satu upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran terdidik di Indonesia adalah dengan menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki orientasi job seeker, namun job maker atau yang kita sebut wirausaha. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar keinginan mendapat pekerjaan yang aman. Mereka tidak berani ambil pekerjaan beresiko seperti wirausaha. Motivasi untuk meraih impian. Impian itu adalah ambisi dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju. Impian merupakan hasrat yang akan menggerakkan manusia untuk mewujudkannya. Orang yang tidak memiliki impian, memiliki hasrat atau kegigihan yang mudah sekali pudar, sehingga mereka dengan mudah mengubah impian mereka menjadi sangat sederhana. Padahal impian yang besar mempunyai kekuatan yang besar pula. Impian merupakan sumber motivasi. Impian menciptakan energi besar untuk berprestasi. Impian menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dijalani. Impian menjadikan manusia lebih kuat menghadapi segala rintangan dan tantangan. Sebab impian dapat menimbulkan kemauan keras untuk merealisasikannya. Nothing is difficult to those who have the will. Tidak ada sesuatu pun yang sulit selama masih ada kemauan. Impian harus smart. Smart itu apa? Artinya adalah cerdas. Namun smart itu juga ada singkatannya. Yang pertama adalah spesifik, yang kedua measurable, achievable, realistic, dan time bound. Nah, kalian nanti akan belajar SMART ini lebih lanjut di study, begitu ya. Kemudian ada pengertian entrepreneurship atau entrepreneur atau wirausaha. Di sini akan saya jelaskan sedikit, nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut di bahan ajar atau di study. Entrepreneur itu adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada pada diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kita. Menurut arti etimologisnya, dari bahasa Sanskerta itu ada 3, yaitu wira, swa, dan stva. Wira, swa, dan sta. Wira itu manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, dan lain-lain. Swa berarti sendiri dan sta berarti berdiri. Jadi wirausaha itu adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sedangkan kewirausahaannya meliputi semua kegiatan, fungsi, dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Jadi ada beberapa pendapat pakar di sini mengenai kewirausahaan, bisa dilihat di sini, yaitu dari Zimmerer tahun 96, kemudian dari Soeharto Prawiro tahun 97. Kemudian menurut ILIK tahun 2010 itu ada beberapa keuntungan dan kerugian dari wirausaha. Yang pertama, otonomi, kedua, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi, kemudian kontrol finansial, kemudian memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Kemudian kerugian kewirausahaan itu apa? Yang pertama, pengorbanan personal, beban tanggung jawab, kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. Kemudian ada langkah-langkah untuk memulai wirausaha, yaitu yang pertama, pilih bidang usaha yang Anda minati, kemudian perluas banyak jaringan bisnis, kemudian yang ketiga, pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa Anda, yang keempat, jasa
jaga kredibilitas dan brand image. Kemudian yang kelima, berhemat dalam operasional. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk memulai wirausaha. Demikian, untuk lebih lanjutnya bisa belajar di e-study. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.